Pekan ke-32 sudah berakhir nih Baraden. Benar. Banyak banget drama, terus wasit, belum ada pelemparan juga nih. Bagi Aduh. bos pemain nih dari ada oknum-oknum tertentu nih Iya. Baraden. Dan Aduh. juga kayaknya ada tim yang udah terdegradasi Bil Oh untuk iya, tim juga nih yang ke Liga terdegradasi 2 ya. Wah, nih. seru banget pertandingannya. Kita Ini bahas kali ini Baraden. benar banget ya harus kita bahas nih di pekan Oke. 32. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Oke nih Baraden, pekan 32 sudah berakhir. Kita coba rekap nih apa aja yang terjadi di pekan ini. Mulai dari drama, sorotan wasit, dan lain-lain. Baraden, gimana nih untuk klasemen pekan 32 ini Baraden? Ya, untuk melihat klasemen di pekan ke-32 saat ini tetap ya yang menjadi juara ada Persib Bandung dengan back to back. Iya. Namun yang sangat sengit ini Bil, posisi di klasemen posisi kedua dan 3, 4 nih. Ya. Karena 2, 3, 4 ini masih menentukan untuk wakil Indonesia mendapatkan jatah 1 di AFC Challenge. Yaitu ada Dewa, Persebaya, Malut, dan juga Borneo serta Persija masih terus bersaing ya. Ya, Karena rebutan saat ini- ya pada ya. Iya, rebutan. Karena tinggal 2 sisa lagi nih Bil, 2 partai lagi. Walaupun Dewa United menang kemarin dengan skor telak 3-0 dan poinnya menjadi 57. Namun masih susul ada Persebaya Surabaya peringkat kedua dengan 55 poin. Hanya berjarak 2 poin. Karena masih dengan 2 partai masih ada perbedaan tadi nanti klasemennya. Kalau Dewa bisa memenangkan 2 pertandingan sisa, maka Dewa yang akan mewakili. Dan itu juga kalau misalkan di zona degradasi makin sengit. Jadi ini sisa pertandingan, kalau Dewa bisa menangkan pertandingan, maka Dewa lah nih yang akan mewakili. Yang akan mewakili bareng Persib Bandung. Iya. Tapi kan baru aja pertandingan juga Persibaya bisa menang juga seri berani ya lawan Semen Padang kemarin ya. Iya. Oke, nah lanjut nih laga Bandung nih, sorotan wasit sangat kencang banget nih akibat keputusan Gideon. Apa yang harus Persib lakukan nih Baraden? Ya, kita nggak usah bicarakan di pertandingan lah, karena kita sudah bikin konten itu ya. Yang jelas untuk Persib Bandung harus dilakukan kalau memang dia tidak setuju mengajukan banding ke PT Komdis ya, atau PT LIB yang menangani Liga 1. Ya. Ya minimal memberikan surat untuk teguran kepada wasit. Iya, cuma katanya percuma juga sih Baraden nggak bakal direspon katanya. Ya, respon atau tidaknya itu kan baik lagi ya. Ibarat kata memberikan etiket baik untuk menyampaikan teguran keras kepada wasit ya kan. Kalau memang nanti akan ditelusuri wasit ini akan diberikan teguran, maka bisa saja wasit ini tidak akan memimpin lagi Liga 1. Itu kalau terbukti memang bersalah ya. Tapi kalau tidak terbukti bersalah ya maka akan tetap dia memimpin Liga 1. Tentunya ini menjadi memang perdebatan terus ya mendekati akhir laga ini di musim ini tinggal 2 laga sisa, pasti wasit akan menjadi sorotan di manapun ya. Kita tadi melihat wasit juga pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi tim dari Semen Padang yang hasilnya seri. Di mana sebenarnya juga ada keputusan kontroversial di mana tadi hanya memberikan kartu kuning kepada Alex Panjin setelah melihat VAR, ya kan? Dan wasit itu juga sangat tegas ya memberikan kartu merah secara langsung akibat ulah dari official dari Semen Padang dan juga Paul Monster akhirnya langsung kartu merah. Itu berarti menandakan wasit itu sangat tegas. Ya overall sebenarnya baik lagi Bill. Wasit itu tidak bisa sempurna di setiap partai ya. Karena dalam 90 menit dia tidak bisa melihat semua yang kejadian, makanya dibuktikan adalah VAR. Namun baik lagi, sesudah VAR diberikan dan ada keputusan wasit di tengah yang memberikan keputusan, baik itu keputusannya mau kartu kuning, penalti ataupun apa itu, ya kita harus menerima dengan sebagai supporter ya harus menerima keputusan wasit itu. Tinggal nanti bagaimana nih setelah Liga 1 berakhir di pekan 1 sampai 34 pasti akan ada evaluasi ya terhadap keputusan wasit di dalam Liga Indonesia. Nah, kalau memang nanti hasilnya banyak yang miss atau banyak kekurangan ya, maka wasit itu akan pindah ke Liga 2. Dan tapi kita juga harus melihat secara keseluruhan. Apakah dari pekan pertama sampai pekan 34 peluang statistiknya yang bagus lebih banyak apa yang jelek? Gitu kan. Nanti akan dilihat tuh. Makanya kita menunggu saja perbaikan nanti di pekan ke Liga di tahun depan selanjutnya. Apakah nanti ada perubahan-perubahan yang gue dengar nantinya akan ada wasit dari Eropa yang memimpin dengan biaya fantastis Bill. Bukan lagi dari Asia tapi dari Eropa dengan biaya 65 juta per pertandingan. 65 juta per pertandingan. Ya, itu kan besar sekali ya dibandingkan wasit Indonesia yang memimpin. Wasit Indonesia 10 juta per pertandingan rata-rata ya. Jadi ini akan memberikan dampak positif lagi di tahun depan. Oke, nah gue setuju tuh Baraden dengan kata-kata lu tadi ya kan.
ya wasit juga kan kinerjanya bukan komputer Bang Raden, tapi Ya. wasit ini ya kinerjanya ya orang sendiri. Baik VAR juga pun sebagai alat juga tetap aja mengkontrol manusia juga, orang juga Ya. Bang Raden. Gue setuju dengan kata-kata lu yang nggak 100% sempurna dan nggak 100% benar Ya. Bang Raden keputusannya. Cuma ya tadi kita bilang di sini kan kita juga ada komite wasit Bang Raden. Nah gimana Bang Raden menurut Bang Raden dengan komite wasit ini Bang Raden? Ya, dengan bekerja samanya komite wasit dengan Jepang, sebenarnya sudah ada perbaikan di liga kita, Bil. Ya. Kalau kita lihat misalkan di liga-liga sebelumnya saat itu, ya perbaikan-perbaikan terus berlanjut di musim ini. Jadi sebenarnya kita sudah ada perbaikan, dan perbaikan itu sebenarnya tidak langsung berproses secara instan. Butuh proses. Kalau dibilang tahun pertama ini VAR ini sukses, ya dibilang sukses banget, ya tidak. Tapi sukses menyelenggarakan VAR di Liga 1 dan musim depan diselenggarakan di Liga 2. Berarti itu ada perbaikan setiap tahun untuk Liga 1 kita. Ya. Jadi itu adalah proses yang dimana untuk perbaikan liga kita semakin berkembang tiap tahunnya. Oke, nah terus kita ada lanjut nih yang menarik dari Malut United akhirnya mengalami kekalahan bertandang nih melawan PSM Makassar dengan laga seru berakhir 3-2 nih Bang Raden. Gimana nih Bang Raden pertandingan ini? Ya, memang rekor luar biasa yang dialami oleh Malut sebagai tim promosi di Liga 1 ini menjadi kejutan dan kuda hitam di Liga 1 ini. Dengan akhirnya kalah dari PSM Makassar, bukan laga yang sebenarnya bukan laga yang cukup mudah bagi PSM Makassar mengalahkan Malut di kandang PSM ya. Justru terjadi jual beli serangan gol di sana. Dan memang pada dasarnya di masa injury time Balotelli yang menjadi yang pencetak gol terakhir yang membuat perbedaan di sana. Tentunya ini sangat baik, kita harus berikan apresiasi sebagai tim promosi, sebagai tim Malut dalam segi penampilan, performa dari pemain-pemainnya, dari pelatihnya, dan permainan di lapangan. Itu menurut gua salah satu memang kandidat yang layak diperhitungkan untuk musim depan. Jadi dengan hasil daya kalah pun sebenarnya ya sangat disayangkan kalau rekornya patah sebenarnya. Oke Bang Raden. Oke, pekan ke-32 sepertinya PSIS Semarang harus turun kasta nih ke Liga 2 Bang Raden. Kalau melihat poin klasemen Liga 1 nih, gimana nih pekan ke-32 untuk zona degradasi yang makin seru Bang Raden? Sekarang kita memang ya harus mengakui ya bahwa PSIS Semarang sudah harus turun kasta ke Liga 2 dikarenakan poin yang bisa dapatkan maksimal bagi Semarang jika memenangkan 2 laga terakhir adalah poinnya 31. Dan saat ini 31 poin adalah Barito Putra, berada di peringkat 16. Jadi dia tidak akan bisa melewati fase di keluar zona degradasi ya. Yang membuat dia memang harus sangat disayangkan turun kasta ke Liga 2. Nah, tinggal siapa nih akan mau mendampingi PSIS Semarang? Karena persaingan memang makin ketat karena Barito Putra dengan 31 poin dan Semen Padang 32 poin, serta Madura 33 poin, Persisolo 35 poin. Yang baru aman keluar dari zona degradasi di pekan 32 ini adalah Persik Kediri karena menang lawan Arema 3-0, membuat dia poin aman 40. Jadi poin aman tuh 40 Bil. Nah, di bawah 40 itu masih belum aman. Masih belum bisa disalip oleh tim-tim bawahnya tergantung hasil pertandingan di pekan 33, 34. Ya nanti mungkin kita bikin rekapan lagi. Oke, Bang Raden, untuk ada lagi nih Bang Raden nih. Pekan 32 juga sangat sengit nih untuk perebutan wakil Asia lainnya di peringkat kedua dengan Persebaya. Seri gimana peluangnya nih Bang Raden? Ya, kalau memang peluang kita bicarakan tadi kan kita sudah membahas sedikit ya. Tapi kalau misalnya peluangnya nih seri ya dari satu tim misalkan Persebaya atau Dewa atau mungkin Malut, ini akan berubah fluktuatif di klasemen Bil. Kalau kita bicarakan Dewa nanti akan pertandingan selanjutnya seri, maka Persebaya lanjutnya menang, maka akan langsung menggeser. Bisa saja menggeser pertandingan Dewa ya. Walaupun memang secara head to head Dewa lebih diunggulkan oleh Persebaya Surabaya. Tapi menentukan nanti laga pekan ke-34, laga terakhir. Karena pertandingan akan berada langsung di jam yang sama. Nah, itu akan menentukan posisi klasemen di peringkat kedua yang sangat penting bagi tim-tim mewakili. Kita tahu bahwa Dewa United sudah mendapatkan lisensi ACL Elite dengan ACL 2. Ya. Tapi memang tidak bisa mungkin berlaga di ACL Elite atau ACL 2 untuk Dewa. Dan ini sangat penting juga untuk mewakili Indonesia untuk mengangkat ya minimal derajat kita ya. Jadi tim yang mewakili siapapun nanti peringkat klasemennya itu berdasarkan di pekan ke-34 nanti pasti. Oke, nah terus ada Arema kembali bermain nih di Kanjuruhan, tapi sayang debutnya di Kanjuruhan bukan hasil positif. Melihat pertandingan tadi gimana nih Bang Raden Arema? Ya, hasil yang tidak baik ya bagi Arema. Ini gue kadang kaget melihatnya skor ini jadi 3-0 ya. Padahal Arema kalau bermain di Blitar pun juga sangat baik penampilannya.
tadi tidak keluar penampilan yang sangat merugikan bagi tim, dan apalagi Jonathan Avarigi terkena kartu merah. Dan memang itu tindakan yang tidak patut dicontoh oleh pemain-pemain profesional di Liga 1. Karena tadi dengan unsur sengaja menggeplak bagian belakang J Valente, Bill. Bahkan J Valente membuat postingan juga yang sangat ya kita menjadikan lah untuk sepak bola Indonesia. Dan sampai terjadi ya pertandingan itu memang sebenarnya babak pertama sangat dikuasai oleh kedua tim ya, sangat berimbang. Cuman ada gol dari Fafa Maruta Gallo yang membuat perbedaan. Di babak kedua yang membuat perbedaan Arema adalah ketika kartu merah yang didapatkan dari tim kubu Arema, Jonathan. Ya, itu akan langsung dibuat berbeda oleh Vergonzi dengan J Valenti di sana. Ya, akhirnya mau nggak mau Arema peringkat 10 dan membuat Persik Kediri aman ya. Tapi sebenarnya laga itu bukan laga untuk penyelamatan Persik Kediri kalau gue lihat ya. Karena memang laga itu benar-benar murni Arema bermain tidak maksimal di Kanjuruhan. Oke, nah Baraden kita ngebahas tadi keplakan Alvarizi Baraden ya, yang ibaratnya nggak pantas lah Baraden. Makanya nih di akhir-akhir penghujung lagi nih banyak banget drama-drama Baraden. Apalagi salah satunya tadi pertandingan Semen Padang juga Baraden ya. Ketika emang ada pemain dari Semen Padang terjatuh, cuma kan Persebaya di sini mau menambah keunggulan. Namun sayang pada saat mau melempar, nih di bench pemain dari Semen Padang menghalangi Baraden. Iya, itu kan tidak diperbolehkan maksudnya ya udah lu diam aja duduk di situ, nggak usah ikut campur, dan akhirnya malah justru emosi nih pelatih dari Persebaya. Masuk ke bench dari Semen Padang, malah justru jadi keributan dan terkena kartu merah lah nih Baraden. Ya sebenarnya sebagai Paul Monster itu sangat ini ya, mungkin dia karena sangat sebagai pelatih dia punya tanggung jawab besar, makanya dengan pemain seperti itu, pemain ditahan, dia langsung bergerak menuju ke benchnya dari Semen Padang. Nah sebenarnya laga itu juga tidak boleh ya ditiru oleh wasit-wasit, maksudnya ofisial lainnya nanti di tahun depan, karena memang sudah ada regulasinya. Kalau pelatih itu tidak boleh keluar dari garis maka bisa saja langsung diberikan kartu merah karena dia memang keluar garis. Dan tapi untungnya tegas sekali ya untuk Adam Muhammad Umar memberikan dua ofisial, satu dari Semen Padang dan satu lagi untuk Paul Monster, itu sangat tegas bila. Kecuali kalau cuma Paul Monster saja kartu merah, itu sangat disayangkan keputusan itu ya. Dan memang hari ini ya itulah drama sepak bola yang terus terjadi sepak bola Indonesia yang terus harus ada perbaikan ya. Boleh memang kita sebagai pelatih terus mendukung tim kesayangan kita gitu. Itu maksudnya memberikan instruksi, memberikan ini, tapi tidak boleh lepas dari regulasi yang ada di sepak bola. Oke, Baraden melihat tanggal 2 pekan lagi nih. Tinggal 2 pekan nih. 2 pekan lagi. Prediksi siapa nih yang kira-kira bakalan turun kasta nih? Liga 2 mendampingi Semarang. Ya ini boleh gak sih gue nggak boleh prediksi gitu ya. Soalnya gue takutnya kan gini Bir, kita kan nggak tahu ya ada yang suka dengan kita bertidak ya. Tapi ini hanya sebatas bicarakan hanya prediksi guys. Prediksi itu bisa salah bisa benar ya. Tapi kalau menurut gue yang akan terdegradasi musim ini Bill, kemungkinan Sleman, karena Sleman juga akan menghadapi Persija Jakarta lawan cukup berat walaupun bermain di kandang sendiri, walaupun dia dua partai mengalami kemenangan, dan mungkin satu lagi yang mewakili adalah tim dari Semen Padang FC. Semen Padang walaupun pertanding seri nih dapat 1 poin dan walaupun dengan 4 pertandingan terakhir, walaupun dengan 4 pertandingan terakhir dia mengalami fase positif, di mana 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang, itu positif sekali. Tapi dengan materi menurut gue ya, materi pemain, gue hanya bicara materi pemain, Barito Putra lebih diuntungkan kalau dari materi pemain ya. Kita melihatnya, dan apalagi dengan sebenarnya Barito Putra juga Persik Kediri akan menghadapi Semen Padang, tim di mana juga saat ini sedang berjuang ya. Persik Kediri juga performanya juga lagi meningkat. 2 pertandingan terakhir seri lawan Persebaya dan 1 kemenangan lawan Arema, motivasi tinggi. Apalagi bermain di kandang kalau nggak salah di Persik Kediri juga. Ya itu akan memberikan dampak yang berbeda nanti pertandingan tadi. Jadi gue hanya memprediksi. Sekali lagi gue ingatkan kepada kalian yang mungkin supporter ya, untuk tim dari Semen Padang, baik itu pun dari Sleman, saya hanya memprediksi berdasarkan materi pemain saja. Iya, prediksi. Jadi jangan kecewa atau jangan marah ya. Ini hanya sekedar prediksi. Oke. Masih bisa terjadi ya, karena ada batas sisa nih. Oke, Baraden, mungkin itu prediksi kita. Cuma satu kita bahas nih Baraden. Dapat info katanya sehabis pertandingan antara Arema melawan Persik Kediri, nah bus pemain Persik Kediri hancur Bang Raden, diserang sama beberapa oknum nih Bang Raden. Ya, bahkan kacanya pecah Bil. Itu ini gimana nih Bang Raden? Karena pemain itu bisa berakibat fatal ya, bisa cedera bagian kepala ya. Nah, efeknya gimana nih kejadian ini? Efeknya ini pasti akan ada evaluasi bagi PSSI atau PT LIB menaungi, dan sudah dibuktikan bahwa nanti tahun depan tidak boleh ada tim away lagi ya. Untuk oknum yang
melakukan itu harus diusut tuntas. Karena apa, Bill? Kalau tidak diusut tuntas, sepak bola kita kapan mau majunya? Betul. Dan harus ada hukuman tegas ya bagi PT LIB atau Komdis terkait yang melakukan tindakan seperti itu. Karena sebenarnya itu laga di Kanjuruhan adalah laga momen spesial bagi Arema. Perdana ya. Perdana kembali setelah tidak hampir 3 tahun bahkan tidak bertandang di Arema ya, di Kanjuruhan. Ya makanya gue bilang, ayolah kawan-kawan para supporter di Indonesia, ayo gaungkan respect. Sepak bola itu rivalitas 90 menit, sisanya kita semua satu nama, yaitu Indonesia. Dan kalau kita bicarakan, pokoknya gue berharap banget harus diusut tuntas. Apapun misalkan kejadian yang belum selesai juga yang di Kanjuruhan, gue berharap ada usut tuntas. Dan tentunya juga untuk di oknum seperti ini itu harus diusut tuntas. Kita nggak tahu, Bill. Kita tidak bisa membicarakan bahwa itu supporter, tidak bisa. Karena hal-hal seperti itu tidak semua supporter melakukan. Jadi gue merasa ini hanya oknum yang membuat ingin liga kita semakin buruk. Iya, citranya. Cuma maksudnya gini Baraden, biar kata oknum takutnya malah melebar kemana-mana, takutnya menjalar kemana-mana. Kita selama ini menggaungkan ayo respect. Ya rivalitas hanya 90 menit, sisanya di luar lapangan kita semua bersaudara, Bang Raden. Ya kan? Ya mungkin itu Bang Raden yang harus kita kurangin. Ya, itu dia. Harus sudah melepas namanya atau membuang lah pola-pola lama yang seperti itu. Kita harus melihat secara dewasa dalam pertandingan di dalam lapangan. Ya. Dan untuk di media sosial juga jangan sampai, Bil, karena kadang gini, Bil. Kita melihat mungkin yang usia yang baru muda nih, yang baru tumbuh, ya usia SMP, SMA yang baru masuk tribun, yang membuat langsung sedikit ada kompor dari seseorang di media sosialnya, langsung ada sumbu yang melebar ya. Langsung main ceng-cengan. Itu kapan mau kita terus memperbaiki? Mau dimasukin barak aja orang-orang kayak gitu ya. Ya, kita kemarin juga live streaming Baraden, banyak juga penonton-penonton kita yang satu si istrinya ini Persija, tapi suaminya Persib Bandung. Benar. Ya ada kan? juga yang suaminya Persib Bandung, Persija. Ya kan, malah istrinya Persib Bandung. Itu tinggal satu rumah tuh, dia bisa respect Baraden. Respect, masa kalian gak bisa? Iya, semoga ayolah kita semakin dewasa lagi, nggak boleh ada bully-bulian, nggak boleh ada hujatan-hujatan, hina-hinaan, mancing-mancing, apa sih namanya? Kalau yel-yel yang nggak pantas untuk menimbulkan huru-hara, kalau bisa itu semua tinggalin. Ayo kita rangkul semua supaya liga kita semakin maju Baraden, semakin berkembang Baraden. Ya apalagi ya kita tahu setelah kemarin ya Piala AFC apa sih Baraden yang akhirnya liga kita turun nih, yang gara-gara ini ISL-IPL karena dua liga dualisme. Ya akibatnya Presiden Jokowi kalau nggak salah Presiden turun dan itu kan tidak diperbolehkan oleh FIFA, makanya di-banned lagi. Jangan sampai dan nih liga kita di-banned lah, kita nggak ada hiburan. Kita bingung mau nonton apaan nih. Ini juga Bil, maksud gue gini, kalau kalian memang mencintai nih timnas Indonesia nih ya kalian harus mencintai juga Liga Indonesia. Karena jangan sampai gara-gara liga timnas kita yang berdampak, Bil. Betul. Karena timnas kita saat ini sedang berjuang, lagi naik-naiknya, lagi berjuang. Itu loh harus diturunkan lah. Ego-egonya lah. Iya. Oke, mungkin gitu aja Baraden untuk rekap pertandingan kita, semua pertandingan kita ulas di pekan mau terakhir banget nih Baraden. Ya semoga tadi apa sih namanya para pendukung yang disebutin Bang Raden yang bakalan terjun sih, semoga kita berdoa aja ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, apapun hasilnya itulah yang bisa dimaksimalkan oleh manajemen, oleh tim. Ya, dan juga kita jangan lupa mengucapkan selamat kepada sekali lagi untuk Persib Bandung yang mendapatkan back to back, dan semoga ada tim-tim yang lain yang menyusul nih untuk menggait Persib Bandung untuk nanti di kejuaraan apa Bang? Kejuaraan Asia dia ada di AFC Challenge dengan ACL itu dengan cara playoff dulu. Iya, semoga bisa membawa Liga Indonesia, nama Indonesia ya nanti berjuang di sana. Mungkin gitu ya Baraden. Ya, selagi-lagi kita infokan Baraden, baik kalian yang mau datang, yang mau hadir di channel YouTube Raden History, sekali lagi kita infokan, yang mau hadir silakan. Kalau kita ada salah-salah kata, kita kurang kata juga, ya dimaklumin aja. Ya kalau mau hadir nggak usah hina-hina, datang aja kemarin, intinya hubungin Raden History lo DM-nya. Dan buat kalian yang mau sponsor masuk ke channel YouTube Raden History, silakan juga ajukan di channel YouTube Raden History atau di DM Bang Raden History. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe Bang Raden. Tentunya kalau kalian suka dengan konten ini ya, dan kita akan memberikan konten-konten seputar Liga 1 lainnya pastinya. Betul. Nah mungkin gitu aja, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.